Pak Kiai, saya pengen tanya, kenapa di masjid khotib sholat Jumat selalu pakai tongkat, sedangkan di Wahabi tidak pakai tongkat? Memang di masjid-masjid Ahlus Sunnah khatib itu pakai tongkat itu karena melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau khutbah pakai tongkat. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, jadi hadis sahih ya, Imam Muslim. Kemudian hadis riwayat Imam Abi Dawud dalam Sunan, kemudian riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan banyak lagi riwayat. Berarti Wahabi meninggalkan sunnah? Iya, Wahabi gak pakai tongkat jelas meninggalkan sunnah. Ustaz, apa hukumnya kita pakai tongkat dalam keseharian gitu ya? Baik nanti ya mungkin ketika olahraga, atau mungkin ketika lagi jalan-jalan, atau mungkin karena dalam kondisi tertentu. Sebenarnya apa hukum pakai tongkat, Ustaz? Pakai tongkat sendiri pada prinsipnya kan mubah ya. Sebagaimana kita pakai sepatu, kita pakai apalagi misalnya pakai kayu, kita pakai benda-benda apapun di sekitar kita, baik digunakan untuk jalan, digunakan untuk nyender ketika berdiri maupun yang lain. Nabi Musa alaihissalam menggunakan tongkat dan digunakan untuk menggembalakan kambing. Ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Di tanganmu itu ada apa, Musa? Qala, Musa mengatakan, hiya 'asaya, ini tongkatku. Yang tongkat ini saya gunakan untuk senderan, saya gunakan untuk menggembala kambing. Wa liya ma'aribu ukhra, dan saya punya urusan yang lain dengan tongkat ini. Artinya ada banyak kebutuhan yang saya bisa gunakan tongkat ini. Sehingga untuk hal yang sifatnya mubah, tongkat hukumnya mubah. Mubah itu artinya dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Dan oleh karena itu posisi tongkat ini tidak harus khusus, karena menyesuaikan kebutuhan. Misalnya anak pramuka pakai tongkat karena dia harus jalan di semak-semak, kemudian dia menggunakan itu untuk alat kalau jangan-jangan ada ular, bisa digunakan untuk mukul atau untuk bawa barang dan seterusnya. Itu berfungsi. Atau ada orang yang olahraga kemudian dia pakai tongkat. Biasanya bapak-bapak sambil jalan-jalan dia pakai tongkat dua, kanan kiri sambil jalan-jalan. Jadi fungsinya hanya untuk hal yang mubah, maka hukum asalnya mubah. Kalau misalkan gini, Ustaz, sebagian meyakini tongkat ini kalau kita pakai itu hukumnya sunnah. Jadi bagian daripada meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika safar atau kemana-mana bawa tongkat. Tapi dia dalam posisi sebenarnya tidak bungkuk gitu ya, dan tidak butuh juga dengan tongkat itu. Tapi dalam rangka gitu ya, ini adalah sunnah gitu. Sama seperti mungkin orang memanjangkan jenggot itu sunnah gitu kan ya. Atau apalagi misalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Benar nggak kira-kira Ustaz kalau kita anggap pakai tongkat itu sebagai bagian dari sunnah? Menyebut itu sunnah tentu saja butuh dalil dari sunnah. Apa buktinya kalau itu adalah anjuran dari Nabi SAW atau kebiasaan Nabi SAW yang Anda tiru? Karena kalau kita sebut ini sunnah Nabi SAW kan berarti harus ada pembuktiannya. Yang kami ketahui bahwa Nabi SAW tidak menggunakan tongkat setiap saat. Memang beliau menggunakan tongkat di momen tertentu. Seperti ketika beliau berkhutbah, beliau pakai tongkat. Namun apakah beliau pakai tongkat setiap saat? Rasulullah SAW yang kami ketahui tidak melakukan itu. Bahkan beberapa penjelasan dari para ulama seperti yang ditegaskan dalam Syabakah Islamiyah, fatwa Syabakah Islamiyah, para ulama yang tergabung di sana menegaskan kami tidak menjumpai adanya riwayat. Kami tidak menjumpai adanya riwayat Nabi SAW memakai tongkat dalam setiap saat. Tapi kalau beliau menggunakan tongkat saat khutbah, itu riwayatnya riwayat yang bisa diterima. Sehingga kalau tadi dinyatakan dalam setiap keseharian ketika beraktivitas bawa tongkat, padahal dia sebenarnya nggak butuh. Dia bawa tongkat itu sifatnya dengan keyakinan ini sunnah. Keyakinan sunnah kan berarti berpahala. Kalau bicara berpahala harus ada dong latar belakang dan dasar dalilnya. Karena yang beri pahala kan Allah, sehingga dia harus tahu sisi perintah Allah di sini di mana. Dan ada nggak kesamaan perbuatan ini dengan praktek Nabi SAW? Karena bagian dari sunnah adalah mengikuti amaliyah beliau. Kalau dua-duanya nggak ada, kita tidak boleh mengatakan itu sunnah. Saya pernah mendengar memang ada orang yang punya keyakinan kalau sudah berusia 40 tahun disunnahkan pakai tongkat.
Nah, ini juga ngasih batasannya, 40 tahun. Berarti sunnah ini tidak berlaku untuk mereka yang usianya di bawah 40. Nah, ini juga butuh dalil. Apa dalilnya? Kalau sudah berusia 40 tahun, dianjurkan untuk pakai tongkat. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada hukum asal bahwa menggunakan seperti ini hukumnya mubah. Tadi Ustaz singgung untuk khutbah Ustaz ya. Nah, kalau pakai tongkat saat khutbah gimana Ustaz statusnya? Menggunakan tongkat ketika berkhutbah ini sahih dari Nabi SAW. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Hakim bin Hazan, bahwa beliau pernah menghadiri khutbah Jumat bersama Rasulullah SAW dan Nabi SAW ya'tamidu ala al-asa. Nabi SAW bersandar dengan tongkat. Jadi beliau tangannya memegang tongkat. Dan jumhur ulama menganjurkan untuk menggunakan tongkat ketika khutbah. Jumhur yang saya maksud adalah 4 madhab selain Hanafi. Sehingga Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali semuanya menganjurkan untuk menggunakan tongkat ketika berkhutbah. Walaupun itu bukan syarat. Artinya khutbah tanpa tongkat tidak mempengaruhi keabsahan khutbah, apalagi mempengaruhi keabsahan Jumatan. Sedangkan Hanafiyah, mereka menilai makruh menggunakan tongkat, apalagi ketika sudah ada mimbar. Sehingga dalam posisi ini memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika khutbah kadang beliau menggunakan tongkat, kadang beliau menggunakan busur sebagai pegangan. Dan itu dalil bahwa ketika khutbah dianjurkan untuk melakukan seperti ini.